Halo semuanya, akhirnya Mimin balik lagi nih. Dan kali ini kita lanjutin cerita seru dari manhwa yang berjudul Petualangan Sang Penjinak Binatang Kuno. Maaf ya, udah lama banget nggak update. Tapi tenang, buat kalian yang mungkin udah agak lupa alurnya, kita rekap dulu sedikit part sebelumnya, biar nyambung ke episode kali ini. Yuk, langsung saja kita mulai perjalanannya. Di part sebelumnya, Subai dan dua peliharaannya bertarung habis-habisan melawan ketua ular. Wang yang nyaris tewas, tapi berhasil diselamatkan lewat darah harimau putih. Saat semua tampak selesai, ketua ular bangkit kembali lebih kuat, lebih berbahaya, dan sekarang pertempuran sesungguhnya dimulai. Cerita kali ini dilanjutkan tampak Subai yang kini tengah bertahan dari serangan ketua ular yang begitu kuat. Bahkan membuat Subai, Xiaoba, dan Xiaobai mengeluarkan cairan merahnya. Di keadaan mendesak ini secara tiba-tiba, Subai berteriak bersamaan dengan kedua bistemernya yaitu Xiaoba dan Xiaobai, menandakan mereka sedang naik level. Melihat ledakan kekuatan itu, ketua ular pun sangat marah karena Subai mencoba menerobos tepat di depan dirinya. Kemudian, tampak banyak ular mulai berkumpul dan terlihat ketua ular yang sedang menyiapkan serangan yang selanjutnya sembari mengatakan kalau Subai sedang menantang kematian. Serangan yang bernama Origin Convergence milik ketua ular itu pun dengan cepat melesat menuju tubuh Subai yang kini sedang menerobos level. Terjadilah dentuman yang begitu dahsyat sampai membuat Hanzan, Hu Xingshu, dan teman-teman lainnya merasa panik karena mereka yang hanya terkena anginnya saja sampai tak bisa bergerak. Namun tiba-tiba Wang Yang menyadari sesuatu dan meminta teman-temannya untuk melihat. Tampak pula ketua ular yang menyadari sesuatu dan merasakan gelombang energi yang familiar, dan di saat itu pula muncul Subai dan bistemernya yang terbang ke atas bersamaan dengan suara Subai yang mengatakan harimau putih sebagai senjata dan kura-kura sebagai zirahnya. Kemudian tampak kini Subai telah menggunakan armor yang bernama Secret Beast Armament. Hanzan dan juga Cao Zishuan yang melihat perubahan Subai cukup terkejut. Karena itu merupakan senjata ilahi atau lebih tepatnya senjata binatang suci. Hu Xingshu pun menebak apakah yang digunakan Subai itu merupakan senjata ilahi yang legendaris. Benar sekali, ucap Wang Yang dengan semangatnya. Dia menjelaskan kalau senjata itu merupakan senjata yang digunakan Tuan Luofan untuk menyerang dari ribuan mil menghadapi lawan kuat yang tak terhitung dan mengalahkan dua kekuatan tertinggi tingkat raja sendirian. Melihat fenomena langit-langit yang familiar bagi ketua ular, ia pun bertanya-tanya apakah ini senjata suci yang legendaris, yaitu teknik terbaik dari orang itu 100 tahun yang lalu. Kemudian muncul panel yang memberi selamat kepada Subai karena telah membangkitkan persenjataan binatang suci. Yang intinya, panel ini menjelaskan peningkatan signifikan Subai setelah menggunakan senjata binatang suci yang legendaris ini. Lalu, Subai dengan kekuatan barunya bertanya kepada ketua ular, apakah dia sudah siap untuk mati? Tak percaya dengan apa yang ia lihat, ketua ular pun tampak langsung menyerang ke arah Subai sembari berkata kalau ini semua mustahil. Namun tak disangka, Subai dengan mudahnya memblokir serangan dadakan itu dengan sekali tebasan pedangnya. Bahkan tebasan itu menembus dan menerjang tubuh ketua ular dan membuat tanah di belakangnya terbelah menjadi dua. Tak tahu apa yang terjadi selanjutnya, kita malah dibawa ke lokasi benteng penjaga tembok besar, yaitu Balaskan. Tampak di sana seorang tetua yang berkata kalau anak itu dia tumbuh sangat cepat. Kemudian tetua itu pun menoleh dan mengatakan raja yang perkasa dari 9 neraka, namun malah menyerang anak yang masih muda. Apakah kau benar-benar berpikir aku sudah mati? Ucap tetua sembari menebaskan pedangnya. Tampak tebasan itu yang tiba-tiba dibalas oleh orang lain, lalu terlihat bayangan sesosok makhluk yang belum kita ketahui meminta Niesing yaitu tetua yang tadi untuk tidak sombong karena waktunya telah habis
Dan setelah Niesing mati, umat manusia akan ditinggalkan dan pasti akan hancur tanpa perlindungan dari seorang ahli tingkat raja. Akan tetapi, Niesing malah tertawa menantang dan berkata kalau dirinya masih menunggu hari itu tiba. Kembali dengan Subai yang kini telah melepaskan baju zirah binatang sucinya dan langsung tertunduk lemas bersama kedua beastamernya. Nampak pula teman-temannya yang tergesa-gesa menuju tempat Subai. Setelahnya tampak Hu Xingxiu yang mengatakan kalau pertempuran mereka sangat mengagumkan karena mereka telah mengalahkan seekor ular mistik, binatang emas tingkat menengah, 2 binatang emas tingkat rendah, dan lebih dari 80 binatang perak. Sembari tertawa bangga, tampak pula Wang yang mengatakan kalau pertarungan ini memang mengesankan, bahkan ia bisa membanggakan hal ini selama setahun penuh. Kemudian Hanzan pun mengatakan kalau pertempuran ini sangat berbahaya dan mungkin kalau Subai tidak mengeluarkan persenjataan binatang sucinya, mereka akan hancur. Namun, tampak Subai yang tiba-tiba meminta teman-temannya untuk segera pergi dari sini karena bau darah mungkin akan menarik binatang buas lainnya. Benar saja, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang mengatakan kalau tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan pergi. Tampak bayangan itu mengeluarkan kekuatannya dan Subai yang memperingati teman-temannya untuk berhati-hati karena musuh itu setidaknya tingkat penguasa atau di atasnya. Lalu musuh itu pun langsung mengerahkan kekuatannya dan membuat Subai yang kehabisan tenaga hanya bisa pasrah. Namun setelah itu tak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Ternyata ada seseorang yang menangkis serangan musuh tadi dan orang itu bernama Huan Shan tingkat penguasa. Tampak juga Hanzan di belakangnya yang berterima kasih karena Tuan Huan Shan menyelamatkan mereka tepat waktu. Tuan Huan Shan pun mengatakan kepada musuh yang ternyata bernama Long Au itu kalau sebagai penguasa yang bermartabat di tingkat penguasa, mengapa dia menyerang anak muda? Tak ada gunanya bahkan kalau kau datang, Huan Shan, ucap Long Au yang ternyata dia juga tingkat penguasa. Long Au menyatakan kalau dirinya hari ini pasti akan mengambil orang yang membangkitkan persenjataan binatang suci. Karena rasnya tidak akan pernah mengizinkan penggemar Luofan lain untuk muncul. Lalu aku akan melihat apakah kau bisa melindunginya, ucap Long Au sembari mengeluarkan kekuatannya yang bernama Snake Domain. Tampak kini ular-ular besar yang setidaknya tahap awal tingkat emas, bahkan ada yang tingkat platinum mengelilingi Subai dan teman-temannya. Kemudian tampak Huan Shan yang menoleh, membuat Long Au bertanya kemana dia melihat. Merasa tak ditanggapi, Long Au pun mengerahkan lebih banyak kekuatannya dan meneriaki nama Huan Shan. Tampak serangan Long Au yang melesat begitu cepat ke arah Huan Shan dan juga ular-ular Long Au yang segera menyerbu Subai dan teman-teman. Namun, di saat itu pula tampak Tuan Huan Shan dengan tenang mengatakan, waktunya untuk meregangkan otot-otot miliknya. Di saat itu pula muncul pohon emas raksasa dari belakang tubuhnya yang merupakan salah satu skill Tuan Huan Shan bernama Parasol Tree Under the Moon. Tampak Subai dan Hanzan yang cukup kagum melihat teknik milik Tuan Huan Shan dan juga Long Au yang sangat terkejut karena melihat Huan Shan yang benar-benar memahami kekuatan hukum. Merasakan kekuatan hukum milik Huan Shan, Long Au pun terpatung dan berpikir berkali-kali apakah dirinya bisa menahan kekuatan hukum ini. Setelahnya Long Au langsung membuat retakan celah ruang dan mengatakan kalau sekarang ia bukan tandingan Huan Shan dan ia akan membiarkan dia untuk melindungi anak buruk itu untuk saat ini. Dan sembari masuk melarikan diri melalui celah ruang, Long Au pun mengancam bahwa rasnya akan membunuh Subai dan berbagai macam klan pasti akan mengincar anak itu. Mendengar ocehan Long Au, Tuan Huan Shan pun mengayunkan tangan sembari menyuruhnya pergi. Tampak ular-ular besar di bawah yang langsung musnah terkena kekuatan Tuan Huan Shan dan membuat Hanzan kembali kagum. Hanzan mengatakan kalau setiap gerakan Tuan Huan Shan terasa seperti kekuatan langit dan bumi sendiri yang sedang bekerja. Kekuatannya luas dan tak terbatas. Tampak pula Subai yang minder dan bertanya-tanya kapan ia memiliki kekuatan seperti itu.
Setelah itu, Tuan Huanshan pun terbang ke arah Subai dan teman-teman, sembari memberi beberapa kata-kata bijak kepada mereka. Lalu, Tuan Huanshan pun mengajak mereka untuk kembali, sembari menyiapkan sihir teleportasi. Dan dalam sekejap mata, Tuan Huanshan, Subai, dan teman-temannya langsung kembali ke tempat barak militer. Tampak wajah Subai yang sangat heran karena ini sungguh cepat, dan Hanzan yang lagi-lagi kagum karena Tuan Huanshan mampu mengaktifkan teknik teleportasi sendirian. Juga Cao Zeshuan yang ingin punya kekuatan seperti Tuan Huanshan. Setelahnya muncul Tuan Niesing secara tiba-tiba dan mengucapkan selamat kepada Subai karena telah membangkitkan persenjataan binatang suci. Belum sempat Subai mengenali siapa Tuan Niesing, dia terlebih dahulu pergi dan meminta Tuan Huanshan untuk mengantarkan Subai ke ruang rapat. Kemudian Subai pun bertanya kepada Tuan Huanshan siapa orang tadi. Mendengar Subai yang tak mengenalnya, Tuan Huanshan pun menjelaskan kalau orang tadi adalah Tuan Niesing, pahlawan umat manusia tingkat raja. Mendengar nama Niesing, Subai pun sangat terkejut. Sembari berjalan menuju ruang rapat, Tuan Huanshan kembali menjelaskan kalau Tuan Niesing itu berasal dari era yang sama dengan Tuan Luofan. Dan pada era itu, energi spiritual baru mulai pulih dan seni bela diri baru dibangkitkan. Di usia yang baru 20 tahun, Tuan Niesing melihat umat manusia dikalahkan di medan perang dari berbagai ras. Dan dengan berani mengusulkan ide seni bela diri untuk melindungi bangsa. Namun hal ini malah diejek semua orang. Karena pada saat itu orang-orang percaya bahwa hanya teknologi yang dapat menyelamatkan umat manusia. Dan ide mengandalkan seni bela diri untuk bertarung dengan berbagai ras dianggap sebuah fantasi belaka. Hanya Tuan Luofan lah yang mendengarkan kata-kata Tuan Niesing dan mereka pun menjadi teman. Membuat janji besar untuk membedakan hidup mereka untuk kebangkitan seni bela diri dan kesejahteraan umat manusia. Mendengar cerita itu, Subai pun cukup kagum. Namun setelah masuk ke gedung, nampak seorang perempuan meminta orang-orang untuk melihat murid Tuan Luofan, yaitu Subai, yang telah membangkitkan persenjataan binatang suci. Ada pula orang di belakang yang mengatakan kalau bukan karena kejatuhan Tuan Luofan saat itu, mungkin manusia tidak akan perlu melawan berbagai ras dalam waktu yang lama. Tapi karena sekarang ada Subai, umat manusia akhirnya melihat secercah harapan dalam pertempuran ini. Melihat Subai yang menjadi pusat perhatian, Tuan Huanshan yang di depannya pun bertanya apakah Subai merasa tertekan. Kemudian Tuan Huanshan menjelaskan kalau Subai belum sampai pada tahap di mana ia perlu mengambil tanggung jawab atas bangsa mereka. Dan sekarang dia hanya perlu fokus pada peningkatan kekuatannya. Mendengarnya, Subai pun mengerti, namun di saat itu pula mereka memasuki ruangan rapat dan tampak para tokoh besar yang berkumpul membuat Subai benar-benar gugup. Di saat itu pula Subai melihat ayah Yanran yang bernama Lin Zenan, tingkat berlian terkuat. Subai bertanya-tanya mengapa dia di sini. Karena semua orang sudah berkumpul, Tuan Niesing pun langsung menjelaskan permasalahannya. Ia berkata kalau berbagai ras telah menyebabkan gangguan besar karena Subai membangkitkan persenjataan binatang suci, bahkan mengirimkan ahli tingkat penguasa untuk membunuhnya. Tuan Niesing pun meminta pada yang lainnya untuk memberikan pendapat mereka tentang masalah ini. Kemudian terlihat salah seorang berbaju hijau mengatakan karena setelah 100 tahun persenjataan binatang suci milik Tuan Luofan akhirnya muncul kembali di dunia, dan selama Subai bisa tumbuh kuat, dia pasti akan memimpin umat manusia menuju kejayaan dan mereka harus melindunginya apapun yang terjadi. Itu benar, ucap petinggi yang lain sembari menyarankan kalau mereka harus menetapkan mentor terbaik untuk membimbing Subai dalam menembus kendalanya dan menyiapkan sumber daya untuk membantu dia naik hingga tingkat penguasa atau bahkan tingkat raja. Karena saat ini hidup Subai lebih berharga daripada kita semua orang tua yang digabungkan. Dan oleh karena itu Subai harus dilindungi dengan segala cara dan mereka tak boleh memberi berbagai ras punya kesempatan untuk membunuhnya. Mendengar ucapan para petinggi, Subai pun tampak bahagia dan mengatakan kalau mereka semua orang baik. Setelahnya nampak ayah Yanran yaitu Lin Zenan yang merasa kalau Subai itu harus terus mendapatkan pengalaman di medan perang dengan berbagai ras.
karena kekuatan makhluk yang kuat berasal dari terus-menerus melewati batas kekuatan mereka melalui pertempuran hidup dan mati. Dan melalui penyempurnaan roh, energi, dan esensi mereka akan mencapai bentuk yang tak terkalahkan. Karena bagaimanapun, individu yang kuat tidak akan dapat dibangun di lingkungan yang terlindungi atau aman. Mendengar pendapat Lin Zenan, salah satu tetua pun menyangkal dan menjelaskan kalau saat ini berbagai ras sedang heboh dengan persenjataan binatang suci milik Subai. Dan kalau membiarkan Subai terus berlatih di medan perang berbagai ras, apakah Tuan Lin Zenan berani tanggung jawab jika terjadi apa-apa kepada Subai? Terdengar petinggi yang lainnya pun setuju karena Subai adalah satu-satunya pengganti Tuan Luofan dalam satu abad yang berhasil membangkitkan persenjataan binatang suci. Namun, tiba-tiba Tuan Huanshan mengatakan kalau ia setuju dengan pendapat Lin Zenan karena elang yang agung tak guna di dalam badai dan sekelompok serigala tak akan takut pada malam yang panjang. Tuan Huanshan juga menjelaskan kalau dulu Tuan Luofan hampir menjadikan medan perang dari berbagai ras sebagai rumahnya dan ia hampir tewas lebih dari 10 kali. Mungkin saja jika dia tahu hal ini dari luar kubur, ia percaya dia pasti mendukung Subai untuk terus berjuang di medan perang. Tampak Subai di sebelah Tuan Huanshan yang berkata dalam hati, di mana walaupun ia diberikan sumber daya yang tak terbatas, ia tidak akan terus-terusan pergi ke medan dan bertarung karena ia selalu menghargai hidupnya. Setelahnya nampak Tuan Niesing yang menyimpulkan semua pendapat para petinggi bahwa seorang prajurit memang harus tahan banting di medan perang, namun tindakan pencegahan juga perlu dilakukan. Maka dari itu, mereka akan mengirimkan 3 ahli tingkat penguasa, 38 prajurit tingkat berlian, dan 1 juta prajurit untuk mendukung garis depan di pegunungan berkabut. Mendengar penjelasan Tuan Niesing yang akan mengirimkan begitu banyak untuk melindunginya, Subai pun merasa tenang. Namun tiba-tiba Tuan Niesing lanjut menjelaskan kalau mereka akan menggunakan Subai sebagai umpan untuk strategi pembantaian pasukan musuh yang kuat. Di saat itu pula teriakan ras manusia pasti menang terdengar bersamaan dengan Subai yang terkejut, bingung apakah ia tak salah dengar di mana dirinya akan dijadikan umpan. Scenes berganti tepatnya di istana 9 Raja Nether dari berbagai ras. Di dalam istana terdengar seseorang yang menjelaskan munculnya zirah suci dan teror Luofan masa dulu. Kemudian nampak seseorang duduk di singgasana megah yang merupakan Lord dari 9 Nether. Ia mengatakan kalau mereka harus membunuh Subai karena mereka benar-benar tidak boleh membiarkan Luofan lainnya muncul dari ras manusia. Lord juga menjelaskan kalau mereka akan mengirim balasan ke garis depan gunung berkabut di mana mereka akan mengirim 8 ahli tingkat penguasa dan 42 ahli tingkat berlian. Juga ketua agung dari klan setan Pinik, tetua agung dari klan rubah langit berekor 9 dan sang Lord akan menahan Niesing. Lalu tampak tetua agung dari klan setan kuno Pinik mengatakan kalau klannya tidak akan mengirim satupun anggota untuk operasi ini. Ada pula ketua agung dari klan rubah langit ekor 9 yang juga mengatakan kalau anggota klannya tidak akan ikut berpartisipasi. Mendengar perkataan dari kedua tetua agung itu, sang Lord pun bertanya apakah mereka sedang mencoba memberontak. Kemudian sang Lord 9 Nether pun heran karena mereka berdua benar-benar berani mundur. Apalagi sekarang 3 klan kerajaan besar diperintahkan bersama-sama untuk datang ke medan perang dari berbagai ras dan musuh kuat yang akan menghadapi mereka. Mendengar itu, kedua tetua agung yaitu tetua agung setan kuno Pinik dan tetua agung rubah langit ekor 9 terkejut sembari bertanya musuh kuat seperti apa yang sedang mereka hadapi. Tetua agung rubah langit pun bertanya apakah tujuan mereka itu menyerang manusia, tapi klan mereka di sini hanya ingin menjelajahi zona terlarang. Tetua agung setan kuno Pinik pun menyetujuinya karena mereka di sini hanya untuk sumber daya yang tak terbatas di zona terlarang dan klan mereka tidak akan ikut tindakan klan 9 Nether untuk memusnahkan manusia. Sembari pergi, tetua agung rubah langit pun mempertegas kalau klannya tidak akan ikut-ikut dalam pertumpahan darah ini. Lalu dengan kesal, sang Lord 9 Nether pun mengatakan bahkan jika mereka menolak untuk bergabung, klannya akan tetap melakukannya sendiri dan ia harap mereka tidak akan menyesal ketika waktunya tiba.
Setelahnya tampak tetua agung setan kuno Pinik yang bertanya pada bawahannya, apakah gadis suci itu masih belum ditemukan? Karena pertempuran besar sudah dekat dengan mereka, baik para ahli dari manusia dan berbagai ras sedang bergerak. Mendengarnya, bawahannya pun menjelaskan kalau gadis itu memang selalu tidak terkendali. Bahkan ia sudah memerintahkan orang-orang mereka untuk memperluas pencarian. Mendengar itu, sang tetua agung pun mendesak bawahannya untuk segera menemukan gadis suci sebelum perang dimulai. Scenes berganti, di mana setelah rapat Dewan Ras Manusia selesai, tampak Tuan Yesing yang memberikan item bernama Skydom Jet kepada Subai, di mana dengan item itu ia dapat memblokir indera semua orang kecuali Tuan Yesing. Bahkan Raja 9 Nether tak bisa mendeteksi Subai. Dengan begitu, dirinya tidak akan menjadi sasaran oleh para kuasa berbagai ras. Sembari menerima item Skydom Jet, Subai pun berterima kasih kepada Tuan Yesing karena telah memberikan harta yang sangat bagus. Namun, dengan wajah konyolnya, Subai malah meminta Tuan Yesing memberikannya perlengkapan dan bahan untuk meningkatkan kekuatannya, karena menurut Subai, menyembunyikan auranya saja itu tidak akan cukup. Mendengar perkataan Subai, Tuan Yesing pun jadi percaya omongan kepala sekolahnya jika Subai memang benar-benar pintar memanfaatkan situasi. Di saat itu pula, Tuan Yesing pun menunjukkan peti yang membuat mata Subai bersinar. Di dalamnya terdapat sebuah armor yang terbuat dari berlian, rumput jiwa naga 10.000 tahun, hati es berusia 10.000 tahun, dan beberapa core tingkat tinggi. Setelahnya, Subai yang sangat tergila-gila melihat semua harta itu kembali menanyakan, apakah benar semua item ini untuknya? Itu semua miliknya, akan tetapi jika ia memberikan semuanya kepadanya sekarang, itu akan merusak prosesnya dan ia akan memberikan itu kepada Subai secara bertahap, kata Tuan Yesing yang langsung membuat Subai lemas seketika. Tak menyerah sampai di situ, Subai kembali membujuk Tuan Yesing agar ia memberikan armor berlian ini sekarang, dengan dalih kalau Tuan Yesing pasti akan menyesal jika dirinya mati. Sembari mengambil armor berlian itu dari tangan Subai, Tuan Yesing pun tertawa dan memberitahu Subai jika dia belum siap untuk armor ini, kemudian memintanya untuk berlatih dengan keras. Kemudian saat keluar ruangan, tampak Subai yang menangisi kesalahannya karena ragu untuk cepat-cepat mengambil semua harta yang tak terhitung di hadapannya tadi. Namun setelahnya, perhatian Subai teralihkan dengan ayah Yanran yang bersender tak jauh darinya. Lalu ayah Yanran pun meminta Subai untuk mengikutinya sebentar karena ada yang ingin dia katakan kepadanya. Ayah Yanran atau kita panggil saja Paman Lin ini menyarankan kepada Subai agar ia tetap di sini, yaitu medan perang Myriad Res, dan ia bertanya apakah Subai tak akan menyalahkannya. Subai pun dengan cepat mengatakan kalau ia tak mempersalahkannya, karena ia tahu Paman Lin melakukan ini semua untuk membantunya menjadi prajurit sejati. Namun setelah itu, Paman Lin tiba-tiba mengatakan kalau ia bahkan tak mengerti dengan apa yang dilihat Yanran dari Subai. Mendengarnya, Subai pun menegaskan kalau Yanran dengan dirinya itu hanyalah teman baik dan mereka tahu mana yang tepat dan yang tidak. Sembari memberikan armor berlapis emas, Paman Lin pun meminta Subai melupakan pembicaraan tadi karena ia tak ingin terlibat dalam drama anak muda. Juga meminta Subai untuk hati-hati di luar medan perang dan jangan sampai kehilangan nyawanya. Mendapatkan armor emas, mata Subai kembali bersinar dan berterima kasih kepada Paman Lin. Dan Paman Lin menanggapinya dengan meminta Subai untuk mulai berlatih. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Tampak semua orang yang sedang berduka atas kepergian teman seperjuangan mereka yang gugur dari perang kemarin. Tampak juga Cao Zeshuan yang meminta temannya yaitu Zheng Leishao untuk beristirahat dengan tenang karena Subai telah membalaskan dendamnya. Namun setelahnya tampak Hanzan yang heran menanyakan kapan Subai menipu orang dan mendapatkan peralatan itu. Mendengar ejekan itu, Subai pun meminta Hanzan untuk mengurusi urusannya sendiri. Kemudian terlihat Tuan Yesing yang memanggil semua pejuang ras manusia dan memperingati bahwa musuh dari berbagai ras telah berlari menuju tembok besar mereka dengan lebih dari 1 juta pasukan. Tak lupa Tuan Yesing juga memberikan beberapa kata untuk menaikkan moral para pejuangnya.
Lalu tampak Hanzan yang mengatakan kepada Subay kalau berbagai ras akan mengirimkan beberapa prajurit tingkat penguasa yang kuat untuk bergabung dengan Lord Sembilan Nether agar bisa mengendalikan Tuan Yesing. Karena bagaimanapun juga Tuan Yesing adalah manusia terkuat tingkat raja. Mendengarnya, Subay pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ikuti saja perintah Tuan Yesing, ucap Hanzan yang kemudian terdengar suara Tuan Yesing yang memerintahkan untuk semua unit pengintai dari Universitas Bela Diri menemani pasukan dan lanjut ke Gunung Kabut untuk misi pengintaian. Setelah itu tampak beberapa pejuang tingkat berlian yang sedang mempertahankan dan menyerang monster dari berbagai ras. Tampak juga Hu Xingxu yang memperingati teman-temannya untuk hati-hati karena aura di sekitar kacau yang memungkinkan ada banyak musuh. Benar saja, Subay yang menyadari kalau musuh sudah mendekat pun memberitahu teman-temannya kalau mereka sudah di sini. Kemudian kita diperlihatkan musuh yang merupakan serigala penyu dan rusa setan bertanduk. Namun tiba-tiba Wang Yang langsung maju meminta teman-temannya untuk serahkan saja serigala penyu kepadanya. Dan di sisi Subay dengan teman-temannya, tampak mereka yang disergap dari berbagai arah membuat Hanzan berasumsi kalau sepertinya musuh mereka takut mereka melarikan diri. Setelahnya Cao Zishuan yang sudah bersiaga mengatakan kalau tangannya sudah gatal tak tahan ingin menebas mereka. Dan juga Hanzan yang kini sedang menahan serigala penyu meminta Subay beristirahat saja karena musuh mereka saat ini sangatlah lemah. Sembari mengeluarkan Xiaoba dan Xiaobai, Subay pun mengatakan bahkan jika mereka lemah, dirinya tidak akan membiarkan teman-temannya mengambil semua penghargaan. Tampak Xiaobai setelah keluar dari tas langsung meluluh lantakan banyak rusa setan bertanduk. Juga Xiaobai yang menghancurkan banyak tubuh serigala penyu dengan kekuatannya. Melihat itu semua, Hanzan dan Cao Zishuan pun mengatakan kalau Subay itu sangat kejam karena dia sama sekali tidak ingin membagikan sejumlah kredit perang dengan mereka. Setelah itu, tampak Xiaoba dan Xiaobai yang sedang mengintimidasi musuh mereka sampai membuat rusa setan bertanduk dan juga serigala penyu bergetar merasakan tekanan dari dalam garis darahnya. Bahkan mereka berdua tidak dapat melawan sedikit pun. Kemudian kedua Beastamer Subay itu pun meraung menekan mental semua musuhnya, membuat Subay bingung kenapa mereka berdua berhenti menyerang dan hanya berteriak. Namun setelah itu muncul panel yang memberitahu Subay kalau dirinya telah membangkitkan kemampuan Legend. Dan sekarang Subay dapat menaklukkan ras lain dan mengubah mereka menjadi pasukan besar untuk bertarung bersama. Tak lupa syarat menggunakan kemampuan ini mengharuskan mereka sukarela menyerah pada perintah Subay. Dan setelah ditetapkan, Subay dapat mengendalikan hidup mati mereka dan dapat memerintahkan mereka melalui kekuatan mentalnya. Tampak juga notif yang meminta persetujuan dari Subay apakah Subay menerima serigala penyu dan klan rusa setan bertanduk menjadi pasukannya. Melihat panel itu, Subay pun terkejut bahagia. Tak percaya ia mendapatkan kemampuan yang sangat gila, yaitu Legion yang memungkinkan dirinya merekrut berbagai ras. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.